membahas tentang fungsi dan peran perawat di IGD. Nah, masuk pada pembahasan ini definisi fungsi yaitu suatu kerjaan yang dilakukan sesuai dengan perannya. Kemudian peran yang dilakukan ini adalah tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kependudukan dalam sistem. Peran perawat di sini sebagai tenaga pelaksana pelayanan keperawatan, kedua sebagai pengelolaan dalam bidang pelayanan keperawatan, ketiga sebagai pendidik dalam ilmu keperawatan, dan yang keempat sebagai peneliti. Nah, peran perawat sebagai pelaksana di sini memberi asuhan keperawatan, di mana perawat memenuhi semua kebutuhan pasien baik fisik, emosional, spiritual maupun sosial, sehingga membantu meningkatkan kondisi kesembuhan pasien. Nah, kedua ini melibatkan peran serta pasien dalam keluarga dalam menetapkan tujuan dan mencapai tujuan dengan waktu yang minimal. Pembuat keputusan. Nah, perawat punya kemampuan berpikir kritis dalam melaksanakan proses keperawatan. Sebelum tindakan dilakukan dengan pendekatan terbaik bagi pasien, setiap tindakan yang dilakukan dengan melibatkan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Ketiga itu pelindung atau advokat pasien. Dalamnya melindungi pasien dan keluarga, perlu adanya kemampuan terkait problem solving, komunikasi mempengaruhi dan kolaborasi, membantu pasien dan keluarga, melindungi hak pasien terutama terkait hak atas pelayanan baik hak memperoleh informasi atau privasi dan lain-lain. Kemudian peran sebagai edukator. Nah, meningkatkan pengetahuan pasien serta menggunakan metode pengajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pasien. Kemudian ada koordinator serta kolaborator dan konsultan. Fungsi dari perawat ini juga terbagi atas 3 bagian, yaitu fungsi independen, fungsi dependen, dan juga fungsi kolaboratif. Fungsi independen di UGD ini sebagai tuan rumah yang baik bagi pasien, kemudian melaksanakan proses asuhan keperawatan, melakukan kebijakan dalam prosedur, dan sebagai komunikator, serta menjaga dan merawat kebutuhan alat sehingga agar siap dipakai. Fungsi independen di UGD ini sebagai operator untuk alat kedokteran seperti EKG, defibrilator, nebulizer, monitor jantung, dan lain-lain, sebagai pemberi asuhan keperawatan pasien 24 jam selama di IGD. Yaitu tentang fungsi advokasi dalam kegawat daruratan. Definisi dari advokasi ini sendiri yaitu upaya persuasif yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi, dan rekomendasi tindak lanjut mengenai sesuatu. Ini menurut Hadi Pratomo dalam Noto Atmojo 2015. Kemudian advokasi ini juga menurut WHO usaha mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif. Kemudian pelayanan gawat darurat ini merupakan salah satu komponen pelayanan di rumah sakit yang dilaksanakan di instansi gawat darurat. Adapun tugas instansi gawat darurat adalah menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan serta pelayanan pembedahan darurat bagi pasien yang datang dengan gawat darurat medis menurut Dinkes Republik Indonesia 2016. Dalam memberikan perawatan gawat darurat ini juga perlu dibutuhkan cepat dengan mempertimbangkan perannya sebagai advokat atau pelindung. Sebagai pelindung, perawat harus membantu mempertahankan lingkungan yang aman bagi pasien. Misalnya memastikan pasien tidak memiliki alergi terhadap obat yang diberikan. Ini menurut Nota Atmojo 2017, tujuan-tujuan advokasi diantaranya yaitu yang pertama komitmen politik, yang kedua dukungan kebijakan atau policy support, kemudian 3 dukungan masyarakat atau social acceptance, keempat dukungan sistem atau system support. Nah, langkah-langkah pokok dalam advokasi ini yaitu identifikasi dan analisis masalah atau isu yang memerlukan advokasi, identifikasi dan analisis kelompok sasaran, siapkan dan kemas bahan informasi, rencanakan teknik atau cara atau kegiatan operasional, kelima laksanakan kegiatan pantau dan evaluasi serta dilakukan tindak lanjut. Pembahasan terakhir yaitu tentang etik dan aspek legal keperawatan gawat darurat. Langsung pada peran perawat dalam gawat darurat ini ada
ketiga yaitu life saving dalam penjelasan sebelumnya tadi, yaitu pemberi asuhan, advokat pasien dan kolaborator, kemudian monitoring, yaitu tanda-tanda vital, tingkat kesadaran, hemodinamika. Ketiga psikososial, yaitu cemas, kehilangan. Gejala cemas ini ada 3 fase, yaitu fase pertama tremor dan gemetar atau fisik, fase kedua emosi dan motivasi tidak ada, fase ketiga itu gangguan kepribadian. Tingkat cemas ini yaitu ada ringan, sedang, berat, dan panik. Kemudian tindakan keperawatan apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama itu kaji tanda-tanda vital, kemudian kaji fokus pembicaraan, ketiga kaji alasan dan tingkat kecemasan, keempat biarkan orang terdekat menemani dan membantu pasien, kelima bersikap tenang, tidak panik dan tegas, keenam jelaskan program pengobatan dan alasan lain. Kehilangan ini adalah kenyataan atau situasi mungkin terjadi di mana sesuatu yang dihadapi dinilai terjadi perubahan tidak lagi memungkinkan, ada atau hilang bentuk kehilangan. Bentuk kehilangan ini seperti kehilangan yang nyata dan kehilangan yang dirasakan. Fase kehilangan ini seperti denial atau menolak, ada yang anger atau marah, ada yang beginning tawar-menawar, dan ada yang sampai depresi. Fungsi perawat di sini tadi sudah dijelaskan, ada 3, independen, dependen, dan juga interdependen. Etik keperawatan gawat darurat ini sendiri yaitu berasal dari kata etik, artinya prinsip moral atau aturan perilaku. Etik ini adalah seorang berperilaku dan bertindak dalam hubungan dengan diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan. Kode etik adalah suatu pedoman yang mengandung norma-norma dalam berperilaku. Nah, prinsip-prinsip etik keperawatan ini ada otonomi, berbuat baik, keadilan, tidak merugi, kejujuran, menepati janji, dan terakhir yaitu kerahasiaan atau secret. Masalah etis ini ada 6, yaitu konflik etik antara teman sejawat itu dapat terjadi, menghadapi penolakan pasien, masalah antara peran merawat dan mengobati, berkata jujur atau tidak jujur, tanggung jawab terhadap peralatan dan barang, pembuatan keputusan dalam dilema etik. Aspek legal keperawatan ini, kewenangan penanganan gawat darurat menurut Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 Ayat 1, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Nah, Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 pada tahun 2014 Pasal 35 yaitu pertama, dalam keadaan darurat perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai kompetensinya. Kedua, bertujuan untuk menyelamatkan nyawa klien dan mencegah kecacatan. Ketiga, ditetapkan oleh perawat sesuai hasil evaluasi keilmuan. Nah,